Indonesia menghadapi tantangan berat. Amerika Serikat, mitra dagang utama kita, telah mengenakan tarif impor 32%. Langkah pemerintah AS ini telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh perekonomian Indonesia. Banyak bisnis merasa khawatir, masyarakat cemas, taruhnya tinggi. Tarif ini berdampak pada berbagai macam barang Indonesia yang masuk ke pasar AS. Mulai dari tekstil hingga elektronik, kenaikan biaya ini mengancam daya saing produk Indonesia. Situasi ini menuntut respons cepat dan strategis dari pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo menyadari gentingnya situasi ini, telah mengambil tindakan tegas. Beliau telah mengumpulkan tim menteri terbaiknya untuk mengatasi tantangan ini secara langsung. Misi mereka, bernegosiasi dengan AS dan menemukan solusi yang melindungi kepentingan Indonesia. Hasil negosiasi ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi masa depan ekonomi Indonesia. Memimpin misi penting ini adalah Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dikenal karena ketajaman ekonomi dan kemampuan negosiasinya, Hartarto memikul harapan ekonomi Indonesia di pundaknya. Beliau akan menjadi ujung tombak, memimpin diskusi dengan rekan-rekan dari Amerika Serikat. Bergabung dengannya adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang dihormati. Pemahamannya yang mendalam tentang keuangan global dan dinamika perdagangan internasional menjadikannya aset berharga bagi tim. Keahlian Mulyani akan sangat penting dalam menavigasi implikasi keuangan yang rumit seputar tarif. Melengkapi trio ini adalah Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Seorang diplomat berpengalaman, Marsudi membawa serta pengalamannya yang luas dalam hubungan internasional dan kemampuannya untuk membangun jembatan antar negara. Perannya sangat penting dalam memastikan bahwa negosiasi dilakukan dalam semangat kerjasama dan saling menghormati. Tekanannya tinggi sekali. Indonesia punya waktu terbatas untuk menyampaikan argumennya dan mencari titik temu dengan Amerika Serikat. Batas waktu penyampaian posisi resmi Indonesia semakin dekat, 9 April 2025. Tim negosiasi hanya punya beberapa hari untuk menyelesaikan strategi dan mempersiapkan diri menghadapi proses negosiasi yang diprediksi akan sulit. Presiden Widodo sendiri dijadwalkan untuk berpidato di depan rakyat pada tanggal 8 April 2025 yang menambah urgensi situasi ini. Dalam pidatonya, beliau diharapkan akan menguraikan situasi ekonomi Indonesia dan membahas dampak dari tarif yang diberlakukan Amerika Serikat. Pidato ini akan disaksikan oleh penonton domestik dan internasional dan akan menentukan arah negosiasi selanjutnya. Dunia menyaksikan Indonesia bersiap untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Hasil negosiasi ini tidak hanya akan berdampak pada ekonomi Indonesia, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi hubungan perdagangan kedua negara di masa depan. Indonesia memasuki negosiasi ini dengan tujuan yang jelas untuk mengamankan penghapusan atau setidaknya pengurangan yang signifikan dari tarif yang dikenakan. Mencapai tujuan ini membutuhkan strategi yang disusun dengan cermat, strategi yang menyeimbangkan ketegasan dalam membela kepentingan Indonesia dengan keinginan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Tim Indonesia menyadari tantangan yang ada di depan. Mereka siap untuk terlibat dalam negosiasi yang alot, dipersenjatai dengan data dan argumen untuk mendukung kasus mereka. Mereka akan menekankan pentingnya hubungan perdagangan AS Indonesia, menyoroti manfaat yang diperoleh kedua negara dari praktik perdagangan yang terbuka dan adil. Diplomasi akan menjadi yang terpenting. Membangun kepercayaan dan pemahaman dengan rekan-rekan AS mereka akan sangat penting bagi para negosiator Indonesia. Mereka perlu mengkomunikasikan kekhawatiran Indonesia secara efektif, sambil juga menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan menemukan titik temu. Bagian kelima, memahami taruhannya. Tarif 32% yang dikenakan oleh AS bukan hanya angka di atas kertas. Ini memiliki konsekuensi nyata bagi dunia usaha dan warga Indonesia. Jika dibiarkan, ini berpotensi mengganggu arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memengaruhi mata pencaharian jutaan orang. Dampak langsung dirasakan oleh eksportir Indonesia yang sekarang menghadapi kerugian harga yang signifikan di pasar AS. Hal ini dapat menyebabkan penurunan ekspor, berdampak pada lapangan kerja dan pendapatan di industri utama Indonesia. Di luar dampak langsung,
Ada kekhawatiran yang lebih luas tentang presiden yang ditetapkan ini untuk hubungan perdagangan di masa depan. Jika AS terlihat bertindak sepihak dan mengenakan tarif tanpa pertimbangan matang, hal itu dapat mendorong negara lain untuk mengikutinya, yang berpotensi memicu perang perdagangan global dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi ekonomi global. Bagian 6. Membangun jembatan, menjelajahi pilihan. Pendekatan Indonesia dalam negosiasi ini beragam. Sambil memprioritaskan penyelesaian melalui negosiasi, Indonesia juga secara aktif mencari jalan alternatif untuk mengurangi potensi dampak negatif dari tarif dan memperkuat ketahanan ekonominya. Salah satu elemen kunci dari strategi Indonesia adalah memanfaatkan perjanjian dan kemitraan perdagangan yang sudah ada. Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi, atau TIFA, antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang saat ini sedang ditinjau, memberikan peluang untuk membahas masalah perdagangan dan berpotensi menemukan jalan menuju penyelesaian masalah tarif. Secara paralel, Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya diplomatik untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dan organisasi internasional. Dengan menyoroti dampak merugikan dari tarif sepihak pada perdagangan global, Indonesia bertujuan untuk membangun koalisi negara-negara yang mengadvokasi sistem perdagangan berbasis aturan. Bagian 7. Menghadapi badai. Selain diplomasi, Indonesia juga mengambil langkah nyata untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada satu mitra dagang. Ini melibatkan kombinasi langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi domestik, mendiversifikasi pasar ekspor, dan menarik investasi asing. Menyadari perlunya diversifikasi tujuan ekspor, Indonesia secara aktif menjalin perjanjian perdagangan dengan negara lain dan menjelajahi pasar baru untuk produk-produknya. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar Amerika Serikat dan mengurangi dampak sengketa perdagangan di masa mendatang. Untuk lebih memperkuat ketahanan ekonominya, Indonesia berfokus pada menarik investasi asing, terutama di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menawarkan insentif yang menarik, Indonesia bertujuan untuk menarik modal dan keahlian asing untuk memperkuat industri domestiknya. Bagian 8. Jalan di depan. Negosiasi dengan Amerika Serikat pastinya akan penuh tantangan. Namun, Indonesia memasuki diskusi ini dengan strategi yang jelas, tim yang kuat, dan tekad untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Hasil negosiasi ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap arah ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Hasil yang sukses, di mana tarif dihapus atau dikurangi secara signifikan, akan mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah mitra dagang yang andal dan tangguh. Ini juga akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian Indonesia, memulihkan kepercayaan di sektor-sektor utama, dan membuka jalan bagi pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Namun, meskipun negosiasi tidak menghasilkan hasil langsung yang diinginkan, Indonesia berkomitmen untuk menempuh semua jalan yang tersedia untuk membela kepentingannya dan memastikan kesejahteraan warga negaranya. Pendekatan proaktif negara dalam mendiversifikasi ekonominya, memperkuat pasar domestiknya, dan menjalin kemitraan baru akan sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di depan. Bagian 9. Sebuah momen penentu. Situasi saat ini memberikan Indonesia tantangan sekaligus peluang. Ini adalah tantangan untuk berdiri teguh dalam menghadapi tekanan dan mempertahankan kepentingan ekonomi negara. Tapi ini juga merupakan peluang untuk menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia yang semakin tumbuh, komitmennya terhadap perdagangan yang bebas dan adil, dan kemampuannya untuk menavigasi kompleksitas panggung global. Dunia sedang memperhatikan bagaimana Indonesia menanggapi ujian ini. Hasil dari negosiasi ini tidak hanya akan membentuk masa depan ekonomi Indonesia, tetapi juga dapat menjadi presiden tentang bagaimana perselisihan perdagangan diselesaikan di dunia yang semakin saling terhubung dan saling bergantung. Indonesia berada di persimpangan jalan. Keputusan yang dibuat dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan memiliki konsekuensi yang luas. Rakyat Indonesia yang dikenal karena ketahanan dan tekad mereka, bersatu dalam harapan mereka untuk hasil yang menguntungkan, yang memastikan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa mereka.